Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Sebelum Suriah seperti sekarang ini porak-poranda, ternyata dulunya Suriah itu mayoritas beragama Kristen Ortodok. Ini bukan opini saya pribadi ya. Ini bukan opini saya pribadi, ada datanya. Saya akan membacakan datanya. Saya akan ambil sumber dan data dari yang pertama misalnya sejarah Suriah oleh Profesor Dr. Philip K. Hitti ya, dan lain sebagainya. Jadi saya akan tampilkan di samping ini datanya dan sumbernya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah ke yang bikin sumbernya. Kalau mau bantah, biasakan bantah menggunakan data, sumber dan referensi ya, bukan cuman opini pribadi apalagi ungkit-ungkit masalah pribadi. Jangan ya. Mari kita berdialektika dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, pemikiran-pemikiran yang cerdas dan lain sebagainya. Ketika Suriah di bawah pengaruh Kristen Ortodok pada abad keempat sekitar tahun 634 Masehi, Suriah mengalami masa kejayaan dalam berbagai bidangnya. Jadi saat itu Suriah menganut agama mayoritas agama Kristen Ortodoks Timur. Apa saja kejayaan agama Kristen Ortodok di saat pemerintahan Suriah saat itu? Apa saja? Kejayaan dalam kebudayaan dan pendidikan misalnya. Pusat pendidikan teologi dan filsafat di Antioquia dan Damaskus. Jadi saat itu banyak orang-orang Suriah itu pemikir, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang luar biasa, belajar filsafat, belajar tentang ilmu pengetahuan. Banyak ya orang-orang terpelajar di Suriah dulu sebelum negara api menyerang ya, sebelum sekarang ini. Jadi semua yang saya katakan di sini ada sumbernya, ada datanya ya. Sebelum negara api menyerang Suriah dulu pusat pendidikan teologi dan filsafat. Bayangkan, pendidikan filsafat, bukan kaleng-kaleng guys. Orang yang belajar filsafat itu biasanya orang yang sangat terbuka pemikirannya, sangat-sangat terbuka, bukan orang yang dogmatis ya, atau berlebihan dalam beragama. Kemudian perkembangan bahasa Suriah dan sastra Kristen. Wow, luar biasa. Kebetulan saya adalah orang sastra. Background saya itu sastra. Jadi saya sangat suka yang namanya yang berbau sastra, antropologi, sejarah, ya. Dan agama juga saya pelajari. Semua kitab suci saya baca. Dan seperti yang saya ulang-ulang di video saya, sekali saya baca kitab suci apapun itu, saya bisa tahu kitab suci ini banyak ngarangnya, banyak bohongnya, saya bisa tahu ya. Jadi ini mungkin semacam bukan karunia ya, tapi semacam keahlian kita dalam bidang sastra ya. Emang di kampus kita diajari seperti itu, bagaimana kita mengkritisi sebuah novel, karya sastra, prosa, puisi dan lain sebagainya ya. Kemudian terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Suriah dan bahasa lainnya. Wow, luar biasa. Dalam bidang ilmu pengetahuan misalnya, kontribusi yang signifikan dalam bidang kedokteran ya. Ternyata orang-orang Suriah dulu itu sangat berkontribusi ya, sangat signifikan dalam bidang kedokteran ya di masa abad Kristen Ortodok masih mayoritas di sana. Wow, baru tahu saya. Wow, luar biasa. Kemudian matematika dan astronomi ya. Tapi kenapa sekarang kita jarang menemukan ahli astronomi dari sana ya, dari Syria ya, dari ahli matematika maksudnya, jarang dari sana ya zaman sekarang ini. Di antara sahabat yang nonton video ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa di Syria sekarang ini sangat jarang menemukan ahli matematika, astronomi dan kedokteran? Tolong dijelaskan ya di kolom komentar ya. Kemudian ilmuwan terkenal seperti Sergius dari Reshaina dan Severus Sebokhi ya, namanya agak aneh ini ya. Banyak ilmuwan terkenal dari Syria ternyata. Wow, pusat ilmu pengetahuan pada saat Syria dikuasai oleh agama Kristen sebelum negara api menyerangnya. Kemudian perkembangan rumah sakit dan pusat perawatan kesehatan. Wow, luar biasa. Tapi kenapa sekarang beda ya? Jauh berbanding terbalik ya. Kemudian arsitektur dan seni misalnya. Pengaruh arsitektur Bizantium dalam bangunan-bangunan umum. Wow, luar biasa. Kemudian faktor ekonomi ya.
perdagangan yang makmur dengan Kekaisaran Bizantium dan negara-negara lainnya. Wow, luar biasa. Pusat perdagangan sutra, rempah, dan barang mewah. Jadi zaman sutra itu, ya perdagangan sutra itu, salah satu yang paling makmur itu adalah Syria, menurut data ya, menurut sumber. Jadi kalau mau bantah pakai data ya, jangan menggunakan cocot yang tidak berperi kemanusiaan. Ya. Kemudian pertanian yang maju dengan irigasi yang baik. Wow, luar biasa. Selain para ilmuwan ya, ada banyak tokoh-tokoh pemikir dari Syria seperti Yohanes misalnya, pembela imam Kristen ya, seperti Theodor ya, teolog dan ekspositor Alkitab ya, Saverius ya, Santo Ephrem dari Suriah. Wow, luar biasa ya. Jadi saat itu, sebelum Suriah porak-poranda seperti sekarang ini, ada periode damai misalnya, perdamaian yang relatif ya stabil selama abad ke-5 dan abad ke-6. Hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangganya juga adem ayem aja, santai-santai aja sebelum negara api menyerang ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang ini negara Syria itu mayoritas beragama Muslim? Apa faktornya? Apa yang mendasarinya? Awal mulanya itu berawal dari Muslim menaklukkan Suriah di tahun 634 Masehi. Suriah mayoritas beragama Kristen Ortodoks saat itu ya, dan berganti yang juga dikenal sebagai Kristen Ortodoks Yunani atau Kristen Bizantium. Agama ini merupakan agama resmi ya Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Romawi Timur maksudnya. Kekaisaran Romawi Timur ini berkuasa atas Suriah pada saat itu dan sampai abad ke-12, di mana Suriah masih menganut agama Kristen Ortodok. Dan setelah itu perlahan-lahan Suriah menjadi mayoritas Muslim. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Suriah bisa hancur seperti sekarang ini? Apa alasannya? Berdasarkan data ya, data dari sejarah Suriah oleh Profesor Dr. Philip K. Hitti, ada beberapa alasan kenapa Syria bisa hancur seperti sekarang ini. Apa itu alasannya? Ini bukan menurut saya, ini berdasarkan Profesor Dr. Philip ya. Jadi kalau mau bantah penelitian lain gitu yang lebih masuk akal ya. Jadi jangan menggunakan pemikiran-pemikiran yang opini pribadi. Oh, kamu sesat. Oh, kamu membenci agama saya. Jangan selebay itu, guys. Jangan terlalu lebay dalam beragama. Ini menurut data ya. Faktor yang pertama misalnya karena ketergantungan pada minyak. Ya, ketergantungan pada minyak bumi terutama. Ekonomi Suriah sangat bergantung pada minyak, membuatnya rentan terhadap fluktuasi dan harga. Wow, luar biasa. Kemudian yang kedua misalnya kesenjangan ekonomi, kesenjangan kekayaan dan kemiskinan memperburuk kondisi sosial. Kemudian kekeringan dan krisis lingkungan. Kekeringan dan krisis lingkungan memperburuk kondisi ekonomi dan sosial. Ini menurut data ya, bukan menurut saya. Ini yang meneliti itu peneliti loh. Jadi kalau mau bantah dengan data ya. Jangan menggunakan pemikiran-pemikiran yang opini pribadi, terutama pemikiran-pemikiran yang mengomentari masalah pribadi. Jangan ya. Mari kita berdialektika ya. Mari kita berdiskusi dengan pemikiran-pemikiran yang sangat intelektual. Kemudian faktor kontemporer misalnya perang saudara ya seperti sekarang ini, perang saudara berkepanjangan. Jadi kita jangan cepat jadi perang saudara ya, kalau enggak kita hancur lebur seperti Syria. Kemudian intervensi asing misalnya, intervensi militer dan politik dari negara lain ya, ini memperburuk konflik ya. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini tuh karena Amerika, oh karena Inggris, oh ini karena Zionis, oh ini karena Dajjal, oh ini karena elit global. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, kita itu sebenarnya terjolimi, kita itu adalah negara yang dijolimi oleh Barat misalnya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, nih gua bantah ya. Banyak orang Konoha yang berpikir seperti itu kan, gua bantah ya. Kalau kita benar-benar setia dengan negara kita, kalau kita benar-benar setia dengan pemerintah kita benar-benar setia dengan nasionalisme kita, kenapa kita mau diadu domba? Kalau misalnya negara luar ngadu domba kita ya, diacak-acak negara kita, itu kan karena kemauan kita. Nggak mungkin
negara kita bisa diacak-acak kalau kita tidak bisa diadu domba. Justru karena kita bodoh makanya diadu domba. Itu buktinya Vietnam. Vietnam waktu diobok-obok sama Amerika, Vietnam fine-fine aja. Mereka setia dengan negaranya. Bahkan yang kalah saat itu Amerika. Yang kalah perang itu Amerika saat itu. Ya, itu perbandingannya. Itu apple to apple. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Syria itu hancur karena Amerika, oh karena dari luar, iya sok aja, nggak jadi masalah ngomong seperti itu. Tapi yang jadi masalah itu kenapa kita mau? Kenapa kita mau? Hello. Kenapa kita mau diobok-obok? Kenapa kita mau diadu domba? Kenapa? Itu yang jadi permasalahan. Yang bodoh siapa? Yang adu domba apa kita? Ya kita lah yang bodoh. Kenapa kita mau diadu domba? Kenapa mau diobok-obok? Kenapa mau kita disogok? Kenapa kita mau disogok untuk mengkhianat pemerintah kita? Kenapa kita mau disogok untuk menginvasi pemerintah kita? Mengkudeta? Itu kan kebodohan kita. Sadar nggak sih kita sebenarnya dalam bernegara, kita sebenarnya bisa aja diadu domba menggunakan agama. Ya. Bisa. Sangat mudah mengadu domba umat itu menggunakan agama, berkedok agama, dibungkus dengan agama. Ya, ada seperti itu. Kemudian apa lagi? Radikalisme. Sengaja saya bikin cadel ya, biar tidak kena ban sama YouTube. Radikalisme, kehadiran kelompok yang radikal memperburuk keamanan dan stabilitas. Karena di sana banyak orang yang radikal. Nah, pertanyaannya kenapa kita radikal? Kenapa kita main petasan gede? Kenapa suka main petasan gede? Ini kan karena kefrustasian kita, karena kita tertinggal, kita iri dengan negara lain. Kenapa kita enggak introspeksi diri aja? Ya, seperti Suriah zaman dulu misalnya. Zamannya para pemikir-pemikir di sana banyak ya, ilmuwan penemu dan sebagainya. Kenapa nggak seperti itu? Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apa pembelajaran yang kita ambil dari kehancuran Syria ini? Yang pertama itu jangan mempersenjatai ormas yang berkedok agama. Jangan. Di Konoha sudah sempat ya hampir seperti ini. Ormas punya pasukannya sendiri. Jangan. Ini akan memperkeruh suasana. Jangan mempersenjatai ormas. Jangan sampai ya. Lalu kemudian menggabungkan politik dengan agama, sehingga agama mudah diobok-obok ya. Dipolitisasi. Di Konoha itu agama itu politisasi. Para pemuka agama itu ngomong agama kok di rumah ibadah. Seenak jidat di Konoha. Coba perhatikan. Pemuka agama itu ngomong politik. Oh, ini pemerintah jolim, ini terjolim dan sebagainya, bla 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 bla. Padahal kalau dia disuruh jadi pemerintah, emang dia amanah? Enggak kan? Emang dia anti korupsi? Enggak kan? Banyak juga tuh orang yang pemuka agama masuk ke pemerintahan korupsi. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang yang kebelet berkuasa, yang merongrong pemerintahan sebenarnya. Bicara politik di rumah ibadah. Gak apa-apa kalau misalnya lu mau bicara politik, ya keluar dari pemuka agama. Lu jadi politisi, belajar dulu, kuliah dulu. Kuliah ilmu politik. Ilmu agama dengan ilmu politik itu kan dua hal yang berbeda. Tapi kita menggabung-gabungkan itu. Tapi di Konoha itu ilmu agama dengan ilmu politik itu digabung. Padahal nggak ada hubungannya. Ilmu agama itu tidak mengenal istilah musuh sandiwara, tapi musuh abadi. Ilmu politik ada kok musuh sandiwara. Ilmu politik itu tidak mengenal musuh abadi. Coba perhatikan. Dulu Ahok gotokan tuh sama Pak Anies, sekarang udah damai tuh, udah cium-ciuman, udah peluk-pelukan. Hayo loh. Kita mau apa coba? Mau ngomong apa? Udah terlanjur itu kan. Kita benci kan satu sama lain. Ayo coba. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan seperti ini? Dulu kita sangat benci yang namanya antara pendukung Ahok dengan pendukung Anies. Pecah belah. Kampret, cebong. Tapi sekarang mereka peluk-pelukan tuh. Dalam politik itu nggak ada musuh abadi. Jadi jangan dihubungkan dengan agama. Agama itu kalau sekarang musuh, 2000 tahun lagi akan jadi musuh. Kemudian apa lagi? Tergiur dengan angin-angin sorga yang berbau negara khilafah. Negara khilafah itu kan mereka menjanjikan sesuatu yang berbau surga, angin-angin surga. Ya.
Kalau kita negara khilafah semuanya gratis, makan gratis, minum gratis, ya. Rumah gratis, mobil gratis, sekolah gratis, semuanya gratis. Hayo, siapa yang bisa percaya ini? Ini kan namanya scam ya. Ini kan penipuan ya sebenarnya. Kenapa saya mengatakan nggak ada yang namanya gratis semuanya, nggak ada. Sedangkan negara yang maju sekalipun ya, Singapura, Finlandia, Norwegia, Amerika sekalipun nggak pernah menggratiskan masyarakatnya semuanya, nggak pernah. Mana tuh? Nggak ada. Makan gratis, semuanya gratis. Nggak ada. Ini kan namanya penipuan berkedok agama. Khilafah itu penipuan berkedok agama tanpa kita sadari. Kemudian apalagi anak-anak muda diracuni oleh faham-faham khilafah. Ya anak-anak muda seperti kita sekarang ini diracuni, dijanjikan angin-angin surga. Oh, kamu nanti akan seperti ini ya. Oh, kita negara khilafah. Oh, begini segala macam, tai kucing. Nggak ada. Khilafah itu udah usang. Lagian khilafah itu kan produk daripada Romawi, bukan produk daripada agama di Konoha tanpa kita sadari. Yang mengatakan ini pertama kali bukan saya, tapi Islah Bahrawi. Ya. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marahlah ke Pak Islah Bahrawi, pentolan NU. Kemudian apalagi tidak berani menjadi negara sekuler seperti negara Turki, Azerbaijan dan lain sebagainya. Turki kan sangat aman, Azerbaijan juga sangat aman, jauh yang namanya dengan korupsi ya, sangat sekuler. Turki itu sangat-sangat sekuler, tidak menggabungkan antara agama dengan politik, agama dengan kehidupan bernegara, enggak. Mereka lebih memprioritaskan nasionalisme daripada agama. Aman tuh Turki, ya kan? Coba kalau Turki seperti Konoha menggabung-gabungkan, ribut yang ada, kacau ya. Kemudian agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ini berulang-ulang saya mengatakan ya. Agama itu mempengaruhi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Kalau tradisi kita dalam beragama itu masih salah, maka sampai kiamat pun ya, sampai miliaran tahun pun kita tidak akan bisa jadi negara maju. Ya, kubur itu mimpi Konoha 2045 emas. Kubur itu. Ya. Gak akan bisa, guys. Jadi ibarat komputer itu software daripada negara itu adalah agama. Jadi kalau negara itu nggak maju, periksa softwarenya. Apakah softwarenya bermasalah atau tidak? Ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah ada hubungannya dengan Syria? Kenapa Syria sekarang ini bisa hancur berantakan? Apakah Syria itu seperti dijanjikan khilafah? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Ini berdasarkan data ya. Ini bukan kesimpulan saya tapi berdasarkan data. Tapi kalau di antara sahabat yang nonton video kalau misalnya memberikan data yang lebih akurat ya, penelitian yang lebih akurat, sok aja nggak apa-apa. Saya tidak anti kritik ya. Bahkan video saya banyak tuh di react oleh YouTuber lain. Banyak video saya. Saya tidak pernah marah. Ya, paling saya mendoakan. Walaupun saya dihujat ya, dikata-katain, saya tidak pernah marah, nggak pernah. Karena menurut saya itu marah itu buang-buang waktu ya, bikin umur kita makin pendek. Dan kalau misalnya nih, kalau kita menularkan kemarahan ya, saya kan konten kreator, jadi secara tidak langsung ya, tanpa saya sadari ternyata saya bisa mempengaruhi loh pola pikir. Karena ada banyak di channel ini yang komentar, ya karena Anda saya bisa rasional dalam beragama, karena Anda saya tidak membenci agama lain lagi. Ada banyak seperti itu ternyata yang komen di channel ini. Jadi saya tidak nyangka ya, walaupun subscribernya masih sedikit, saya tidak nyangka ternyata channel ini mempengaruhi orang lain ternyata. Ya, walaupun saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, saya nggak nyuruh ya. Ya, tetaplah beragama, tapi beragamalah dengan pemikiran-pemikiran dewasa. Jangan berlebihan dalam beragama, jangan membenci agama lain. Kalau kita membenci agama lain dalam beragama, berarti ada yang salah cara kita dalam beragama. Jadi video ini bukan untuk semua agama yang ada di Konoha ya. Jadi hanya agama tertentu. Dan saya tidak menyalahkan agamanya, tidak menyudutkan agamanya. Jangan terlalu lebay ya. Karena di channel ini banyak komentar-komentar yang mengatakan, oh kamu mau hancurkan agama kita, oh kamu membenci agama kita. Enggak. Biar apa? Biar kita ada evaluasi.
biar ada perubahan, biar kita tidak menjadi seperti negara seperti Syria. Emang kalian mau Konoha itu menjadi seperti negara Syria? Enggak kan? Kenapa saya bongkar ini? Ini tujuan saya, biar tidak terjadi ke kita. Ya, kita belajar dari pengalaman orang lain, kita belajar dari kesalahan orang lain. Jadi Syria melakukan kesalahan, jangan kita ulangi kesalahannya. Oke? Sekian video ini, saya Ray Konoha, salam rasional.